Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sistem informasi ya, yang mana kali ini saya akan membahas mengenai pendekatan atas sistem informasi ya. Nah, yang mana di sini sudah saya gambarkan menurut si Laudon dan pada tahun 2012 ya. Yang mana SIM itu terletak pada tengah-tengah ya, berada di tengah, yaitu yang dihubungkan oleh computer science ya, kemudian operation research, sosiologi, ekonomi, fisikal, dan manajemen science ya, yang sering kita sebut dengan technical approach ya. Nah, di sini adapun pendekatan teknis ya. Pendekatan teknis ini adalah di dalam sistem informasi yang mana menekankan pada model ya, yang disebut dengan model matematis ya, berdasarkan studi sistem informasi ya. Selain pengetahuan tentang fisik dan kemampuan sistem ya, ada juga yang disebut dengan disiplin ilmu ya. Disiplin ilmu itu meliputi ilmu komputer, ilmu manajemen, dan ilmu riset operasi ya. Nah, kemudian di dalam ilmu komputer bisa menciptakan suatu teori yang komputabilitas ya, ataupun komputasi pendekatan untuk akses dan penyimpanan data secara efektif ya. Nah, adapun pendekatan perilaku ya, pendekatan perilaku ini biasanya pendekatan terhadap sistem informasi ya. Nah, yang berkaitan dengan isu-isu pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dalam kurun waktu yang sangat panjang dan tidak dapat diselesaikan juga ya, dan dieksplorasi ya dengan pendekatan teknis seperti strategi integrasi ya, sistem informasi, strategi bisnis, pelaksanaan, dan pemanfaatan, sehingga bisa memberi kontribusi ya. Kontribusi itu sangat penting ya di dalam konsep serta proses sistem informasi yang akan dikembangkan dan dipelihara ya. Nah, dalam pendekatan perilaku juga di dalam psikolog ya, tertarik pada bagaimana ya manusia sebagai pembuatan keputusan di dalam memahami ya dan menggunakan sistem informasi tersebut, sehingga pada titik akhirnya para sosiolog ya dalam mempelajari sistem informasi untuk mencari bagaimana kelompok dan organisasi tersebut ya membentuk dalam pengembangan sistem ya. Kemudian bagaimana sistem yang berbeda dapat mempengaruhi individu, kelompok, dan organisasi ya terhadap pengguna sistem informasi. Nah, ada juga yang disebut dengan pendekatan sistem sosioteknis. Apa sih sistem sosioteknis ini ya? Di dalam sistem informasi berbasis komputer ya, berinteraksi dengan aspek-aspek yang bersifatnya non teknis ya, yaitu aspek sosial ya, yang informasi manajemennya muncul pada tahun 70-an ya, sehingga memusatkan pada sistem informasi berbasis komputer ya. Itu pendekatan sistem secara sosioteknis ya. Nah, pengertian dari sosioteknis ini adalah suatu model ya, satu model yang bisa dikatakan model yang berarti pemisahan ataupun dalam bentuk lain ya, suatu sistem ya, di dalam suatu sistem. Jadi pemodelan matematis di dalam matematis ini ya bisa memisahkan sebuah sistem ya dalam bentuk sistem matematis ya. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya pendekatan
di dalam sosioteknis ini mengenai masalah sosial ya, dalam ranah penggunaan sistem informasi ya. Nah, di dalam kebudayaan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri yang terwujud dari peran interaksi sosial di dalam suatu lingkup tertentu ya. Nah, di dalam pendekatan sosioteknis ini adalah ada yang disebut dengan perspektif ya, perspektif sistem sosioteknis, membantu dalam menghindari pendekatan teknologi ya, teknologi. Nah, dalam penekanan ini diperlukan optimasi sistem kerja secara keseluruhan ya, baik teknis maupun perilaku. Nah, di dalam sosioteknis juga ya, studi yang berhubungan dengan sistem informasi sangat mempengaruhi sekali ya yang namanya disiplin ya, melalui konsep-konsep ya dari sudut pandang perusahaan dan pengelola informasi. Nah, adapun di dalam sistem sosioteknis ya, mengadaptasi sudut pandang ya. Sudut pandang itu bisa mencegah pendekatan ya yang dilakukan semata-mata dari sisi pendekatan teknis atas sistem informasi tersebut ya. Nah, di dalam teknologi ya harus dikembalikan kepada posisi semula untuk mencapai kesesuaian tersebut ya. Terutama perilaku individu dan organisasi perlu pula diubah, yaitu melalui pelatihan, pelajaran, kemudian perencanaan perubahan organisasi di dalam rangka mengoperasi teknologi untuk mencapai keberhasilan ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pendekatan sistem informasi. Akhir kata saya tutup, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.